Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Anggraini dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, NIM 1930604102. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan pesan bisnis. Pengertian perencanaan pesan bisnis pada dasarnya, perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah mencapai tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Tahapan perencanaan pesan bisnis. Masing-masing tahapan penting dalam perencanaan pesan bisnis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penyampaian pesan bisnis. Tahapan pertama yang perlu diperhatikan yaitu perlunya pemahaman yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Yang kedua, menganalisis audiens, yaitu bagaimana menganalisis audiens, apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan itu disampaikan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan atau pesan bisnis, yaitu apa substansi pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat, membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, ada 3 tujuan pokok komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberi persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada suatu tema pokok, yaitu ide pokok. Ide pokok pada dasarnya merupakan sesuatu yang terjadi pada pokok bahasan utama dalam penyampaian pesan bisnis. Beberapa teknik brainstorming yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ide pokok antara lain. Yang pertama, storyteller tour. Yang kedua, random list. Yang ketiga, CVR. Yang keempat, jurnalistik. Dan yang terakhir, question and answer. Selanjutnya, seleksi saluran dan media. Penyampaian pesan bisnis sebaiknya perlu disesuaikan dengan situasi yang ada, agar maksud dan tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut dapat tercapai. Penyampaian pesan bisnis dalam suatu format tertulis diperlukan jika pesan-pesan bisnis yang disampaikan bersifat kompleks, dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa depan, jumlah audiens atau penerima pesan besar dan menyebar. Beberapa pertimbangan dalam memilih penyampaian pesan bisnis. Yang pertama, dibutuhkan tingkat kepentingan, formalitas, kompleksitas, tingkat rahasia, emosional, biaya pengiriman dan harapan audiens. Selanjutnya, pengorganisasian pesan bisnis. Pentingnya pengorganisasian yang baik dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan dan tidak bertele-tele, maka ide yang disampaikan akan memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi para penerima pesan. Yang kedua, manfaat pengorganisasian yang baik. Suatu pesan yang tertulis yang disusun dengan baik akan membantu penerima pesan memahami pesan yang disampaikan, menghemat waktu dan mempermudah pekerjaan komunikator dalam menyampaikan pesan bisnis. Yang terakhir, pengorganisasian pesan bisnis melalui outline pada dasarnya. Untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan 2 proses tahapan, yaitu mendefinisikan penggolongan ide-ide, kemudian menetapkan ide-ide perencanaan organisasi terpilih secara cermat. Dan yang terakhir, revisi pesan bisnis. Revisi diperlukan agar pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan yang fatal, sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Keterampilan merevisi, yaitu menulis pesan yang dilakukan secara tertulis, tidaklah semudah menulis surat pribadi atau personal. Masing-masing poin dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, mengedit isi dan pengorganisasiannya. Kedua, mengubah gaya penulisan. Dan yang terakhir, mengedit formal.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.